Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Sehat. Pagi ini kita ketemu lagi Mbak Rini. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rini. Oh ya Sobat Sehat, mungkin yang belum kenal nih Mbak Rini ini adalah petugas atau karyawan Puskesmas Jatinegara yang memegang program kesehatan jiwa ya. Beliau itu adalah seorang pakar psikolog klinis di Puskesmas Jatinegara. Apa kabar Mbak Rini? Baik, alhamdulillah sehat. Ini kita pertemuan kedua ya Bu ya? Iya, pertemuan kedua. Berjumpa dengan Sobat Sehat Jatinegara lagi. Betul. Halo semuanya. Halo juga. Mudah-mudahan selalu sehat ya Sobat Sehat ya. Amin. Yang pertama dulu kita udah bertemu membahas tentang tanda-tanda kesehatan jiwa ya. Tanda-tanda apa itu gangguan jiwa seperti itu yang nanti bicaranya tentang self care, self love, seperti apa mengapresiasikan supaya tidak terjadi gangguan jiwa begitu ya. Betul. Yang kali ini nih kita membahas apa Mbak Rini? Hari ini Bu, karena kita bertepatan nih sebenarnya kemarin sih tanggal 10 Oktober ya. Oh iya. Ada hari yang istimewa loh Bu, tapi bukan hari ulang tahun saya. Oh iya, hari apa itu? Gitu, Hari Kesehatan Jiwa Dunia Bu. Kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Dunia ya. Nah, kebetulan nih ada temanya Bu, Hari Kesehatan Jiwa itu. Di tahun ini kita temanya tentang prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, kami dari Poli Kesehatan Jiwa Puskesmas Jatinegara berniat nih melakukan psikoedukasi nih ke masyarakat. Dan mungkin kan banyak ya di Indonesia ini usia produktif kan besar ya Bu. Betul, ya gitu. betul. Nah mungkin buat teman-teman Sobat Sehat Jatinegara cukup familiar dengan istilah burnout gitu ya. Gitu. Baru kali ini aku denger itu istilah burnout itu. Istilah burnout gitu. Burnout itu gampangnya sih sebenarnya adalah stres kerja yang berkepanjangan dan disebabkan karena artinya burnout sendiri ya. Artinya burnout yang itu terjadi di lingkungan kerja gitu. Seperti itu. Itu burnout stres hanya di lingkungan pekerjaan. Betul. Atau kantor ataupun Stres pabrik kronis. atau apa stres kronis. Ya, karena stresnya sudah berkepanjangan. Terus apa bedanya stres dengan burnout Mbak Rini? Nah bedanya stres sama burnout, kalau stres itu dia jangka pendek Bu. Gitu. Dia jangka pendek, kemudian dia juga biasanya bisa terjadi di semua aspek kehidupan, nggak cuma dalam pekerjaan, misalnya dalam aspek kehidupan pribadi gitu misalnya ya gitu, ataupun dalam aspek pekerjaan, pokoknya dalam semua ranah kehidupan. Tapi kalau burnout dia sifatnya lebih jangka panjang daripada stres, lebih butuh usaha untuk menanganinya ya. Kemudian dia juga spesifiknya adalah dia itu terjadi di lingkungan pekerjaan seperti itu. Jadi stres dengan burnout sendiri itu perbedaannya seperti itu ya. Nah terus dengan depresi sendiri dengan burnout itu bagaimana itu? Nah memang ada perbedaan nih Bu gitu. Perbedaannya seperti apa itu Mbak? Perbedaannya gini, yang pertama bedanya kalau burnout itu tidak termasuk dalam klasifikasi diagnosa medis. Gangguan begitu. jiwa. Betul, gitu. betul. Kalau depresi masuk dalam klasifikasi diagnosa medis sebagai gangguan jiwa. Seperti itu. Terus yang kedua, perbedaan keduanya adalah faktor penyebabnya Bu. Ada penyebabnya Ada juga. penyebabnya. Kalau burnout itu faktor penyebabnya adalah stresor eksternal di lingkungan kerja. Gitu. Kalau depresi, dia faktor penyebabnya itu lebih kompleks. Dia bisa karena faktor biologis, karena faktor psikologis, bisa juga karena faktor lingkungan. Gitu. Jadi kalau depresi itu banyak sekali faktornya ya, bisa internal eksternal. Kalau burnout sendiri lebih ke lingkungan pekerjaannya dia. Pekerjaan juga. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah dari segi dampaknya Bu. Gitu. Ada juga ya. Ada juga. Kalau burnout dampaknya itu lebih spesifik ke pekerjaan. Tapi kalau depresi itu bisa ke area semua kehidupan, jadi lebih luas dampaknya. Depresi itu Depresi ya. itu. Gitu. Kemudian juga kalau perbedaan yang lainnya adalah kalau burnout kan salah satu tanda burnout itu kekurangan energi untuk melakukan aktivitas ya. Depresi juga sama nih Bu, kekurangan energi. Cuma bedanya kalau depresi nggak cuma sekedar kekurangan energi melakukan aktivitas, tapi dia juga kehilangan enjoyment. Kehilangan rasa senang melakukan aktivitasnya itu gitu. Gitu. Jadi ada kejenuhan mungkin ya? Ada Atau kejenuhan apa itu? juga gitu, seperti itu. Terus gejala-gejalanya apa itu?
Nah, untuk burnout sendiri tuh Mbak Rini? Gejalanya burnout itu ada 3 Bu. Gitu. Yang pertama merasa lelah terus menerus. Gitu. Merasa lelah secara mental ya Bu ya. Oh, walaupun lelah. kalau bukan lelah fisik nih. Bisa sampai ke fisik. Oh, sampai ke fisik sudah bisa. berkepanjangan bisa tapi sampai mental fisik. dulu ya yang Tapi mental dulu gitu biasanya. Kemudian juga biasanya muncul rasa sinisme atau muncul pandangan negatif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Gitu. Mulai ngerasa kok pekerjaan saya ini kayak kurang berarti ya. Kok kayaknya pekerjaan saya ini kurang berdampak ya gitu ya. Gitu terhadap organisasi. Kok kayaknya kurang ada meaning gitu, kurang ada makna dari pekerjaan yang saya lakukan gitu. Dan yang terakhir ciri-ciri dari burnout itu adalah menurunnya efikasi. Gitu. Efikasi ini apa sih? Efikasi ini adalah penilaian diri kita terhadap kemampuan kita sebagai pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Gitu. Nah, itu jadi kayak kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun mungkin bisa jadi itu pekerjaan yang udah bertahun-tahun dia lakukan sebenarnya gitu. Biasalah sebenarnya ya. Tapi karena dia lagi di fase burnout, jadinya dia ngerasa kayak kayaknya saya nggak mampu lagi deh mengerjakan pekerjaan ini. Kayaknya pekerjaan saya mungkin kurang baik ya. Padahal sebenarnya itu di pikirannya dia gitu. Itu kerjaan yang udah dia lakukan bertahun-tahun. Jadi menurun kepercayaan diri dia sebagai karyawan, sebagai pekerja. Gitu. Otomatis produktivitas dia juga menurun lah ya. Biasanya. Jadi biasanya seperti faktor-faktor apa saja sih yang membuat seseorang itu menjadi burnout gitu Mbak? Nah sebenarnya banyak faktor sih Bu ya, karena burnout ini kan memang spesifiknya di lingkungan kerja ya terjadinya. Yang pertama karena beban kerja berlebih gitu. Ya, karena beban kerja terus berlebih nih untuk jangka panjang, akhirnya lama-lama menurunkan tadi itu Bu penilaian terhadap kapasitas diri, karena kan ada lagi nggak selesai gitu. Yang satu belum ditambahin lagi, satu belum selesai ditambahin lagi. Overload lah ya. Overload gampangnya gitu ya Bu. Overload kalau gitu, barang ibarat barang gitu. Terus apa lagi? Yang kedua juga karena kurangnya ruang untuk mengontrol pekerjaannya. Jadi mungkin dia terlalu ruang dia untuk bisa berkreativitas tuh terlalu sempit gitu. Ruang dia untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan caranya dia itu kurang gitu. Dan itu bisa jadi faktor terlalu didikte gitu. Terlalu istilahnya micromanage gitu. Terlalu diawasi secara mendetail terus menerus gitu ya. Jadi dia sendiri tuh merasa kurang geraknya ya, ruang geraknya dia untuk berkreativitas menyelesaikan tadi kurang gitu. Jadi dia merasa terlalu dikontrol sebenarnya. Gitu. Padahal ada ide yang cemerlang dari ide dan dia punya ide cemerlang tapi tertahan karena aturan, mungkin karena kebijakan atasan dan lain-lain gitu bisa ya itu menyebabkan burnout ya. Ya bisa saja Bu gitu. Tapi memang nggak serta-merta karena satu faktor itu ya Bu gitu. Jadi memang ada banyak faktor yang lain juga. Itu salah satunya. Terus faktor yang lainnya bisa jadi karena perasaan kurangnya keseimbangan antara imbalan yang didapat dengan beban kerjanya. Gitu. Ya. Jadi ada ya pekerja yang berharap dia dapat reward yang besar, kebutuhan dia untuk reward besar gitu. Salarinya gede harusnya gitu, harapannya dia gitu. Tapi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi juga kecewa deh dia gitu. Bisa juga karena faktor yang lainnya Bu, faktor kurang sehatnya lingkungan kerjanya. Dalam hal interaksi sesama karyawan, sesama rekan kerjanya, itu juga bisa ya. Gitu. Mungkin lingkungannya toksik, lingkungan kerjanya gitu ya. Gitu misalnya. Kurang komunikasi antar rekan kerjanya gitu ya, atau kurang saling percaya antar rekan kerja itu juga. Saling curiga. Bisa jadi itu. Bisa. Nggak sehat kan, toksik gitu ya. Gitu. Dan kurang ada ruang untuk klarifikasi. Gitu. Perlu ada ruang untuk klarifikasi gitu ya. Kalau komunikasinya di tempat kerja itu buruk ya perlu ada ruang untuk klarifikasi tentu gitu. Karena kalau enggak ya jadinya masing-masing membawa kecurigaan sendiri jadinya gitu loh. Itu biasanya kalau seperti itu penjembatannya itu siapa itu Mbak? Biasanya kalau misalkan ada butuh ruang klarifikasi, mungkin kalau kita punya psikolog mungkin ke Mbak Rini bisa gitu ya untuk menuangkan gitu, atau gimana mungkin itu biasanya? Tiap organisasi berbeda-beda sih Bu. Karena tiap organisasi pasti punya HRD atau bagian kepegawaian atau bagian yang lain lah gitu yang memang mengurusi hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kalaupun memang bisa disampaikan langsung ke atasannya langsung gitu, misalnya yang langsung di atasnya dia bisa
sharing lah ya. Sharing gitu ya, sharing jatuhnya tuh sharing sharing, gitu. betul, Terus betul, kalau betul. misalnya kok kayaknya di tim kita ada masalah gini ya gitu Bu, ini kita gimana ya harusnya ya. Memang perlu ada keterbukaan Bu kalau mengenai interaksi ya gitu, karena kalau nggak ada keterbukaan ya tadi berpotensi jadinya masing-masing nyimpan burnout nih gitu dalam satu tim itu. Bener-bener udah gitu. nggak sehat lah ya. Nggak sehat sebenarnya, masing-masing ya udah bekerja aja sehari-hari tapi nggak nyaman gitu. Betul Kayak gitu. Kemudian juga ada faktor kurangnya perasaan keadilan. Keadilan di sini nggak cuma salary ya Bu ya, gitu. Tapi bisa juga misalnya kurang kesempatan yang sama untuk bisa naik jabatan misalnya, atau kurangnya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri. Misalnya ada nih pelatihan tapi yang ditunjuk itu mulu gitu. Jadi anggota tim yang lagi gitu ya. Merasa kok yang dia mulu, saya kapan nih dapat peningkatan kapasitas kayak gitu. Bisa istilahnya kok saya dianaktirikan sih gitu. Jadinya ke bawahnya perasaannya gitu baper jadi gitu. bapernya ke sana gitu. Oke. Gitu. Bisa juga karena faktor konflik nilai Bu. Jadi ada konflik. Apa itu konflik nilai? Konflik nilai itu misalnya konflik yang kita punya sebagai pekerja itu bertolak belakang dengan konflik pekerjaan yang kita lakukan. Oh, bisa gitu. ya. Misalnya kayak gitu. Bisa apa itu? jadi Contoh spesifiknya. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya kita punya nilai-nilai yang misalnya saya tuh pengen bekerja karena membantu orang lain gitu misalnya ya. Misalnya kayak gitu kan. Gitu. Tapi bisa juga ternyata pas saya bekerja saya nggak harus cuma mikirin membantu orang lain nih gitu ya. Ternyata ada yang lain-lain nih dan ada praktek-praktek lain yang mungkin saya nggak cocok dengan itu gitu misalnya. Berlawanan atau bertentangan dengan prinsip dia atau dia gitu idealis sebagai dia individu. ya. Gitu. Itu bisa juga bisa jadi penyebab daripada burnout itu ya. Itu. Oke. Terus untuk tahap-tahapannya sendiri itu untuk perkembangan terjadinya burnout itu apa sih Mbak? Nah memang burnout itu tidak serta-merta terjadi Bu. Ada proses perkembangannya. Betul Gitu. Yang pertama disebut fase honeymoon. Ya honeymoon itu gak cuma sama istri ya gitu. Iya. Sama pekerjaan pun ada honeymoonnya gitu. Oke. Fase honeymoon ini fase yang kita tuh lagi bersemangatnya. Baru masuk kerja. Jadi semangat. Masih semangat gitu. Ide-ide lagi cemerlang ya. Gitu ya. Energi lagi banyak gitu ya. Betul, gitu. Produktivitasnya baik. Biasanya bahkan mungkin hasil kerjanya melebihi yang diharapkan kayak gitu misalnya. Itu fase honeymoon. Atau baru naik promosi jabatan misalnya kayak gitu kan. Semangatnya nih punya ide apa segala macam. Itu fase honeymoon. Tapi ya seperti honeymoon pada umumnya Bu, ada fase akhirnya kan honeymoon gitu. Harus menghadapi kenyataan kan setelah fase honeymoon kan gitu. Betul. Mulai masuk ke fase gejala stres. Gitu. Nah, fase gejala stres ini biasanya mulai tuh muncul kayak ketidakpuasan terhadap kerjaannya gitu ya, mulai menurun tuh produktivitasnya, tapi dia masih berusaha melakukan produktivitasnya tapi sudah mulai menurun. Mungkin kalau dia pas fase honeymoon dia bisa melebihi ekspektasi atasan gitu misalnya ya. Pas di fase gejala stres dia ya seadanya aja gitu, tapi masih di batas level itu gitu. Jadi dia masih mengusahakan. Terus bisa juga bentuknya konsentrasi kerjanya mulai menurun gitu. Mungkin juga mulai masuk ke fisik, jadi mulai ada izin sakit tapi sering gitu misalnya. Banyak keluhan gitu ya. Apa jangan-jangan banyak nggak masuk karena sakitnya gitu, mulai kayak gitu biasanya. Gitu. Nah, setelah fase honeymoon, fase gejala stres, masuk lagi ke fase yang ketiga yaitu fase stres kronis. Jadi stresnya bukan cuma stres, tapi udah kronisnya. Karena udah makin lama ya, kelamaan gitu. ya jadi kronis ya. Jadi kronis dia gitu. Nah, kalau fase kronis ini dia biasanya mulai muncul rasa lelah terus-menerus. Jadi bisa jadi hari Senin lagi gitu ya, mulai kayak gitu biasanya. Betul. Gitu, merasa capek aja bawaannya kalau di kantor. Senin lagi, perasaan kemarin itu gitu, udah Senin gitu ya. Atau mulai sakit fisik tapi berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya hari Senin nih mau masuk kerja mules aja tiap Senin gitu ya. Senin itu pagi, psikologis loh ya, itu masuk gitu. Di dalam itu termasuk ya. Mungkin salah karena mungkin dia udah lelah gitu. Dia lelah tapi harus berangkat gitu kan misalnya gitu. Kemudian itu kalau ngantuk bisa nggak sih Mbak?
Perlu dicek dulu sih Bu kalau ngantuk ya. Kadang-kadang kan ada tuh ya ngantuk gitu, aduh kok Senin, aduh males ngantuk nih gitu. Itu masuk nggak sih ke dampak yang berdampak atau tahapan masuk dalam tahapan burnout Kalau itu? ngantuk perlu ditanya dulu. Apa cacingan gitu kali? Iya kan. Apa malamnya habis begadang gitu kan. Bisa gitu. jadi jangan-jangan begadang bola nih. Tadi gitu. malam kan kita bola ya. Oh iya, saya nggak nonton kebetulan Ibu. Gitu ya. Oke. Kemudian mulai ada perasaan apatis dengan lingkungan kerja sekitarnya. Mulai acuh nggak acuh tuh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Mau ada kronis itu ya. Gitu. Jadi sama rekan kerja pun biasanya juga udah hubungannya udah mulai agak ada gejolaknya biasanya. Gitu. Udah nggak mulus-mulus bersemangat happy kayak awal-awal gitu ya. Jadi gitu. sudah mulai ada sekat lah ya, mulai ada gejolak biasanya. Karena dianya sendiri juga mulai bersikap acuh tak acuh sama lingkungannya karena tadi kelelahan itu. Gitu. Kemudian juga biasanya juga mulai berdampak negatif ke kehidupan pribadi. Sampai gitu ya. Sampai gitu. Lelahnya karena kerja, stresnya karena kerja, tapi marah-marahnya di rumah. Kan ada yang gitu ya. Bisa jadi ada. Bisa jadi gitu. Jangan-jangan saya. Aduh. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan janganlah ya. Mudah-mudahan janganlah ya. Bisa jadi mulai ke arah sana. Gitu. Jadi nggak bagus juga ya kalau ibaratnya tahapan-tahapan daripada burnout itu juga bisa berdampak kepada keluarga kita kalau tidak tertangani ibaratnya gitu. Iya, bisa berdampak pada kehidupan pribadi juga. Nah, fase yang keempat, fase si burnoutnya ini justru. Nah, ini biasanya ditandain yang seperti tadi kelelahannya tuh udah makin panjang lagi. Kemudian mulai ada penilaian negatif terhadap pekerjaannya dia sendiri, gitu ya. Udah nggak semangat, makin nggak semangat karena merasa yang dia kerjain nggak ada artinya gitu. Bukan cuma sekedar nggak kontribusinya nggak cuma sekedar itu ya, tapi saya ngapain sih di sini gitu, udah mulai bertanya kayak gitu. Kok saya kayak nggak berarti sih di sini, iya, kayak nggak diharapkan atau apa kayak gitu. Jadi semua diolah pikir sendiri ya, yang negatif pastinya. Betul, gitu. Iya, gitu, kayak gitu. Dan biasanya juga mulai tadi ada masalah sakit fisiknya juga biasanya. Tapi sakit fisiknya biasanya mulai berkepanjangan. Gitu, seperti itu. Jadi sering pusing terus-terusan gitu. Merasa terkuras secara fisik dan emosional. Terus itu sakit emah gitu kan. Dan karena mulai menurunnya keberhargaan diri tadi, jadinya mulai tenggelam dalam pikiran mengenai efikasi dirinya tadi berkurang. Kemampuan dia untuk menyelesaikan kerjanya berkurang. Jadi dia tenggelam dengan perasaan saya ini nggak berharga di sini, saya ini ngapain sih di sini gitu. Jadi produktivitasnya menurun ya. Merasa kayak apa sih yang saya lakukan di situ nggak ada artinya, nggak ada saya juga nggak apa-apa lah kantor ini kayak gitu-gitu. Bisa begitu ya. Bisa begitu. Pikiran-pikiran orang itu ya. Bisa kayak gitu. Gitu. Jadi mulai ada juga ya burnout itu ternyata kompleks sekali ya. Nah, yang sebenarnya lebih dalam lagi atau mungkin gejalanya lebih agak serius lagi adalah fase kelima Bu, yang disebut dengan habitual burnout. Ini udah burnout jadi habit. Udah habit. Waduh bahaya lagi kalau sudah habit ya. Burnout itu artinya burnout yang udah berkepanjangan gitu. Nah, kronis aja sudah nggak bagus, udah nggak sehat. Apalagi ini udah menjadi habit. Habitual jadi burnout. Kebiasaan kan. Gitu. Habit itu sudah berkepanjangan. Saking kepanjangannya akhirnya sudah mulai masuk ke gejala depresi. Gitu. Jadi kalau udah masuk ke gejala depresi udah nggak cukup sekedar penanganan stres eksternalnya, udah butuh tadi medikasi, psikoterapi dan sebagainya. Sudah perubahan gaya hidup yang lebih serius lagi, dan udah butuh bantuan profesional biasanya. Gitu. Butuh terapi psikisnya ya. Nah, gejala depresi ini ya tadi udah mulai ngerasa hampa, dan biasanya sudah mulai berdampaknya itu kehidupan pribadi yang lebih luas. Jadi nggak cuma ke keluarga ya, tapi mungkin kalau dia punya teman, kehidupan sosial di luar kantor, kehidupan di kantor apalagi gitu ya, kayak gitu dia mulai berdampak kemana-mana biasanya. Gitu. Jadi emang lebih serius lagi penanganannya. Mau lebih berat lagi lah ya, soalnya sudah menyangkut ke depresi itu ya. Terus siapa aja sih Mbak Rini yang dapat mengalami burnout itu? Nah, sebenarnya burnout itu bisa dialami oleh semua pekerja sih Bu. Semua profesi dan semua level jabatan ya.
semua gitu. bisa Semua terdampak burnout ya. Bisa punya potensi mengalami itu. Gitu. Termasuk saya, jangan-jangan potensi mengalami burnout loh, sobat sehat ya. Kita nggak tahu, tapi begitu kita melihat atau dibicarakan tadi gejalanya, terus tanda-tandanya atau potensi yang menyebabkan itu apa gitu. Jadi saya bertanya-tanya diri saya, apakah saya masuk di dalam burnout, fase-fase burnout ini? Jadi siapa aja? Jadi sebenarnya kalau burnout itu karena ini kan urusan mental, Bu. Betul. Semua manusia itu kan punya mentalnya ya, gitu kan kondisinya masing-masing. Betul. Gitu. Artinya memang burnout ini berpotensi dialami oleh semua orang yang bekerja. Mau dia level jabatannya apapun kah, atasan kah, middle management kah, bawahan kah, gitu ya. Itu mereka semua berpotensi. Gitu. Makanya penting bagi setiap orang yang bekerja untuk mengecek nih kondisi dirinya dia secara berkala gitu ya. Saya ini lagi baik-baik aja apa enggak sih? Gitu. Bagaimana tuh mengeceknya? Pertama tanya dulu diri sendiri. Saya ini ada perubahan gak sih di diri saya gitu. Gitu. Karena biasanya Bu, kalau orang mulai stres, biasa pasti akan ngerasa nggak nyaman kan dirinya. Gitu. Karena ada merasa tekanan mental yang dia bawa dan itu pasti nggak nyaman. Gitu. Misalnya, kok saya ngerasa belakangan ini saya jadi lebih sering marah-marah ya. Gitu. Kok saya belakangan ini ngerasanya kayak kalau ke kantor tuh nggak antusias, males gitu ya. Gitu. Mau interaksi sama rekan kerja males, mau ketemu si A males gitu. Atau kok saya jadi super sensitif padahal depan rekan kerja saya misalnya cuma nanya hal yang intilan, kok saya ngegas gitu ya. Iya benar. Kayak gitu-gitu misalnya gitu tanpa tuh. Dia sadarin sebenarnya Dia sadari gitu. Nah, itu mungkin perlu secara rutin ngecek lagi ke dalam diri kita sendiri. Jadi saya ini lagi baik-baik aja nggak sih? Semua gitu. berpotensi, Semua berpotensi. Ya. Nggak bicara kita levelnya siapa gitu ya, jabatannya semuanya berpotensi dia akan mengalami burnout. Iya, punya resiko potensi mengalami resiko burnout. Ya. Terus biasanya nih apa aja sih tipe-tipe burnout yang dialami oleh seorang pekerja, Mbak Nini? Nah, kalau menurut teorinya Farber, Bu, ada 3 jenis tipe nih burnout nih yang biasanya dialami oleh pekerja. Yang pertama tipe Fratenic namanya. Ya. Tipe Fratenic ini apa sih? Nah, biasanya tipe Fratenic ini tipe burnout yang dialami oleh karyawan yang punya karakteristik dia tuh antusias, bersemangat, yang tadinya ambisius gitu kan. Ya. Dia punya kebutuhan prestasi yang besar. Jadi ada ambisi di situ ya. Ya calon-calon karyawan teladan lah Bu, gitu kan. Gitu. Teladan. Calon-calon karyawan teladan gitu kan ya. Gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya kelemahan. Dia akan sulit untuk mengelola kegagalan. Karena dia punya kebutuhan prestasi yang besar kan. Dia harapannya tinggi. Atas kemampuan dia untuk ambisi dia yang besar itu tadi. Ternyata ketika dia ngadepin kegagalan ya namanya kerja kan pasti ada hambatan ya Bu ya. Belum siap atau dia butuh waktu yang agak lama nih mengelola kegagalannya itu. Nah, tipe Fratenic ini biasanya juga mereka sulit tuh melihat sudut pandang yang lain ketika ada kegagalan terjadi sama dia gitu. Nggak siap lah ya dia menerima kegagalan dia sendiri gitu ya. Bentuk burnoutnya mereka biasanya banyak muatan emosional negatifnya, marah, lebih sensitif, lebih mudah marah, gitu ya. Kemudian juga tegang terus menerus, gitu ya. Mengalami kebingungan, kenapa ya saya udah coba segala hal, kan dia ambisius Bu, dia udah coba segala hal tuh kalau dia mau mencapai sesuatu, dia udah coba coba lagi, kok masih mentok gitu seperti itu. Nah karena dia sulit mengambil sudut pandang yang lain, dia juga jadinya mengalami kebingungan setelah itu, kenapa sih gagal terus gitu. Kayak gitu. Apa yang kurang di diri saya? Nah jadinya gitu ya, menyalahkan ya. Gitu. Apa saya kurang kerja keras, tapi perasaan dia udah semuanya dia coba gitu kan, mentok terus gitu. Diri saja biasanya kena fisiknya dia juga gitu. Tipe yang kedua adalah tipe under challenge. Tipe under challenge ini dia tipe karyawan yang menilai kemampuannya dia itu lebih besar dibandingin tuntutan kerjaannya.
Kalau ibu tadi bilang kebosanan gitu ya. Nah ini tipikal yang bosan gitu. Yang dia tuh sebenarnya bosen banget sama kerjanya dia. Karena dia kapasitasnya besar, tapi dikasih tuntutan kerjanya kekecilan buat yang itu aja lah ibaratnya gitu. Wah ini nggak ada tantangan ini, nggak ada tantangan gitu nih, ya. kurang pedesnya nih gitu ya, gitu kurang buat dia. Bukan level saya lah ibaratnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah tapi kalau dia terus-terusan di posisi itu, kurang stimulus juga dari tempat kerjanya, ya dia bisa mengalami burnout under challenge. Nah tipe under challenge ini agak berbeda dari fraternity. Kalau fraternity kan tadi lebih muatan emosionalnya lebih negatif kelihatan ya. Kalau under challenge ini dia lebih kayak mengerjakan pekerjaannya seadanya aja lah, udahlah gitu. Secukupnya aja lah kayak gitu misalnya gitu. Kemudian juga dia biasa terpikirkan untuk ganti pekerjaan. Udah bosen lah di situ. Bosen lah, cari tantangan yang lain lah gitulah ya gitu. Kayaknya saya udahlah gitu, mulai kepikiran tuh mengganti pekerjaannya dia. Bukan passion saya nih kayaknya gitu, bisa ya seperti bisa, itu ya. Gitu. Dan emang yang paling kelihatan adalah rasa bosannya yang besar itu sih, Bu. Karena kurang stimulus tadi gitu. Jadi dari ada lagi itu tahapannya. Tipe terakhir ya Bu ya, tipe worn out. Nah tipe worn out ini biasanya memang ditandai dengan merasa frustasi karena kehilangan kendali dari pekerjaannya dia gitu. Sampai tahapan frustasi ya. Ya, karena kehilangan kendali, merasa kekurangan ruang gerak dan sebagainya. Nah biasanya tipe burnout ini dialami oleh jenis pekerja yang dia punya kebutuhan tinggi untuk rekognisi, butuh pengakuan gitu ya, butuh ini saya udah berkorban loh, begini loh gitu, butuh acknowledge gitu. Kalau dia tuh udah berkorban loh dan sebagainya gitu. Jadi tipe burnout. Nah biasanya ini memang terjadi pada organisasi skala besar. Nah cirinya dari burnout ini adalah kalau tadi kan yang fraternity itu orangnya sudah melakukan segalanya tapi dia mentok. Kalau yang under challenge dia masih ngerjain tugasnya tapi masih seadanya ya wis gitu. Ala kadarnya lah ya. Kalau yang burnout ini dia mengabaikan sama sekali tugasnya. Oh udah cuek gitu ya? Dia udah cuek aja dia kayak gitu. Sampai karena dia merasa frustasi sendiri gitu. Nah biasanya tipe burnout ini akan dinilai oleh lingkungannya tuh sebagai performanya tuh kurang kayak gitu, biasanya menurun gitu. Terus biasanya juga kurang dukungan dari rekan kerja yang lain dan sebagainya. Kurang memahami lah ya rekan kerjanya gitu ya. Karena dianggapnya kok dia nggak ngerjain tugasnya dia sih gitu. Bener. Kayak gitu. Tapi kenapa kok tidak melakukan tugas itu yang nggak digali mungkin ya. Yang biasanya kita kan karena masing-masing kesibukan dengan tugas masing-masing mungkin nggak sampai ke arah itu ya teman-temannya yang mengetahui. Nah itu tipe-tipe dari burnout itu sendiri. Jadi itu udah tipe-tipenya tadi ya kita bicaranya itu. Jadi bagaimana nih untuk mengatasi burnout itu sendiri Mbak Rini? Nah kalau kita udah ngerasa kayaknya kita mulai agak kurang sehat nih gitu ya di pekerjaan kita gitu ya, mungkin kita bisa mulai mengatasinya gitu ya. Kalau pada level individu pekerjanya bisa mulai digali lagi nih, kira-kira apa sih yang bermakna dari pekerjaan saya. Karena bayangin kalau misalnya kayak saya psikolog, saya misalnya kerja sebagai psikolog udah sekian tahun gitu kan, kadang-kadang kesibukan dan sebagainya gitu ya, kan saya perlu nyari lagi nih apa sih makna pekerjaan saya terhadap saya gitu ya, terhadap diri saya sebagai diri saya sendiri itu apa gitu. Kemudian juga jangan lupa self care-nya yang kemarin kita udah bahas ya teman-teman. Kalau mau lebih tahu self care apa, ada video sebelumnya. Betul sekali sobat sehat, cek YouTube sebelumnya. Betul. Kita ada gitu mengenai self care, mental hygiene itu dirutinkan lagi, dan jangan lupa professional self care-nya. Ya betul mengenai manajemen waktunya dilihat lagi, sistematika kerjanya dilihat lagi gitu ya. Itu professional self care-nya seperti itu. Dan juga menjaga work life balance, kan lagi ngehits nih Bu, work life balance ya. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerjaannya gitu. Jadi tidak terserap terus menerus gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada mereward diri sendirilah walaupun di lingkungan pekerjaan mungkin tidak dikasih reward, tapi kita harus mencari reward untuk diri kita sendiri dengan healing mungkin. Ya healing juga boleh gitu. Betul. Healing seperti itu, atau cuti buat healing juga bisa. Cuti buat healing betul. Gitu, mencari dukungan sosial yang bisa membantu.
Gitu. Kalau misalnya memang tadi berkaitan sama work life balance kalau misalnya memang saat ini kita ngerasa kita belum nemu nih rekan kerja kita yang cocok sama kita, karena itu cocok-cocokan juga ya Bu ya. Hati, masalah hati nih. Kita mau curhat sama rekan kerja tapi belum ketemu yang cocok sama kita gitu misalnya. Ya mungkin kita bisa cari di kehidupan pribadi kita. Gitu untuk membantu ngasih dukungan psikologis buat kita seperti itu. Nah, kalau di level organisasi biasanya bisa mengatasi burnout itu melalui kebijakan-kebijakan organisasinya yang mendorong iklim untuk kesehatan mental yang sehat bagi karyawannya. Kondusif ya. Kondusif. Gitu. Misalnya menyediakan layanan manajemen stres bagi karyawan atau menyediakan kelompok dukungan sosial dukungan psikososial bagi karyawannya. Harus ada wadah seperti itu juga ya. Gitu, seperti itu. Itu kalau cara mengatasinya ya, artinya sudah terjadi nih burnoutnya. Itu PR untuk level pimpinan dong ya. Kalau itu organisasi ya. Gitu. Memanage suatu organisasi seperti apa supaya menjadi mentalnya sehat kembali gitu ya. Kalau pada level individu Bu, untuk mencegah burnout, yang pertama lakukan pengecekan kesehatan mentalnya masing-masing secara berkala ya. Kita bisa mulai dengan bertanya ke diri kita gitu ya. Kan kita nggak ada cek fisik juga, nggak hanya cek fisik ya untuk pemeriksaan kayak kita ada di Kesjaor itu kan kita harus ada lari, kesehatan fisik. Jiwa juga ya seperti jiwa itu juga. ya. Tapi yang paling mudah sih sebenarnya kita nanya ke diri kita sendiri atau nanya dengan orang-orang terdekat gitu. Kalau orang-orang terdekat udah mulai ada keluhan, kok kayaknya kita beda ya dari diri kita yang biasa gitu. Mungkin itu sudah mulai kita perlu cek nih sebenarnya saya ini kenapa gitu. Karena biasanya kalau ada stres, kalau ada tekanan mental, burnout atau depresi atau apa, pasti orang yang mengalaminya merasa nggak nyaman dengan dirinya dia. Gitu. Jadi kalau kita mulai ngerasa nggak nyaman dengan diri kita sendiri, waktunya kita menggali lagi gitu. Saya ini kenapa ya? Saya ini lagi sehat, lagi dalam kondisi mental yang sehat, atau saya sebenarnya ada stres tapi saya masih bisa mengatasinya, atau sebenarnya sudah ada stres yang kayaknya udah terlalu lama deh kondisi diri saya kayak gini, saya mungkin butuh bantuan profesional misalnya gitu ya, itu bisa juga gitu. Tapi intinya melakukan pengecekan kesehatan mental karyawan secara berkala. Kemudian juga melakukan self care tadi ya secara rutin dan profesional self care-nya gitu. Dan yang terakhir membangun hubungan baik dengan rekan kerja gitu, dan membangun batasan yang sehat juga di tempat kerja ya gitu, dalam interaksi gitu. Jadi kita melakukan perawatan mental pada level individu seperti itu. Nah, kalau pada level organisasi sebenarnya sih organisasi itu bisa mendorong adanya iklim kesehatan mental yang sehat di lingkungan karyawan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil gitu. Misalnya dengan memberikan ruang yang cukup bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya membangun lingkungan kerja yang didasari oleh rasa empati, rasa kepercayaan antar karyawan maupun antara atasan dan bawahan. Gitu. Harus ada ikatan saling percaya, seperti itu. Kemudian bisa juga disiasati dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi sesuai kapasitas karyawannya masing-masing ya. Gitu. Jadi mendorong ada engagement gitu atau keterlibatan karyawan dalam keputusan yang diambil organisasi, sehingga karyawannya ini diharapkan lebih ada belongingness-nya terhadap organisasinya. Ada kenyamanan, kesesuaian antara dia keterampilan dia dengan job desk-nya dia, seperti itu ya. Dan memunculkan emosi yang positif juga di level karyawan. Oh, ternyata pendapat saya didengarkan. Oh, ternyata pendapat saya itu dianggap penting, dihargai gitu. Betul ya. Gitu. Jadi ada emosi yang positif gitu. Betul. Seperti itu. Bisa juga dengan menerapkan penilaian performa yang akuntabel, yang terukur dan adil ya. Gitu. Ada penilaian ya. Penilaian yang memang jelas. Betul. Ukurannya jelas, standarnya. Itu ada biasanya untuk performa yang untuk pengukuran psikologis gitu ada ya Mbak ya? Kalau performa yang pengukuran psikologis tergantung organisasinya. Gitu. Ada organisasi yang ada yang beda-beda dengan tiap organisasi. Betul. Ya, tidak semua lah ada gitu ya. Semuanya ada, tapi itu bisa dilakukan di level organisasi. Seperti itu, dan juga memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri gitu misalnya.
ya, untuk kenaikan jabatan misalnya sesuai dengan kapasitas dan profesinya masing-masing tentu saja. Seperti itu. Bisa juga tadi misalnya mau membuka konseling pegawai misalnya gitu ya. Nggak harus nunggu pegawainya depresi atau burnout dulu gitu ya. Kalau pegawainya memang ngerasa baru di gejala stres tapi dia ngerasa butuh teman curhat, ya udah silakan dibuka gitu layanan konseling pegawainya dan sebagainya. Difasilitasi lah ya. Mungkin bisa dibikin suatu penjadwalan gitu sebelum terjadinya burnout. Dan jangan lupa untuk psikoedukasi yang terus-menerus di lingkungan karyawannya mengenai isu-isu kesehatan mental di tempat kerjanya. Karena kan nggak semua orang tuh cukup terbuka ya dengan isu-isu kesehatan mental atau cukup terinformasi gitu mengenai isu-isu kesehatan mental. Jadi itu perlu ada edukasinya. Sering-sering melakukan edukasi lah ya ke internalnya ya. Betul. Seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya Mbak Rini ya. Sebenarnya waktunya nggak cukup ini ya, hanya dikasih waktu yang terbatas, tapi ya next time ya kita akan mengulik lagi yang lebih seru lagi terkait dengan kesehatan mental pastinya ya Mbak Rini. Berhubung ini waktunya sudah tidak memungkinkan, kita akhiri bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat sehat. Ya, baik Bu, terima kasih. Atas waktunya. Terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat sehat.